Kita semua tahu ya, di setiap sudut rumah sakit ini, tujuan utama kita cuma satu, kesembuhan pasien. Tapi, pernah nggak kita kepikiran kalau sebenarnya ada musuh yang nggak kelihatan, yang diam-diam bisa bikin semua kerja keras kita sia-sia? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu senjata yang paling dasar tapi justru paling ampuh buat melawannya. Senjata yang sebenarnya selalu kita bawa kemana-mana. Ya, di tangan kita sendiri. Oke, coba saya tanya. Menurut Anda, apa sih ancaman kesehatan global paling besar saat ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Ini bukan soal virus baru yang aneh-aneh dari negeri antah berantah, tapi sesuatu yang lagi berevolusi dalam senyap, justru di tempat-tempat seperti ini. Tempat kita bekerja. Ancaman itu namanya resistensi antimikroba, atau biasa disingkat AMR. Gampangnya gini, ini kondisi di mana kuman, kayak bakteri atau virus, jadi makin pintar dan berevolusi jadi semacam superbug yang kebal sama obat-obatan kita. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini evolusi yang lagi kejadian sekarang juga, yang bisa mengubah infeksi sepele jadi ancaman nyawa. Dan jangan salah, ini bukan masalah di negara lain. Di Indonesia saja, di tahun 2019, ada lebih dari 34.000 kematian yang disebabkan langsung oleh AMR. Coba bayangin, itu setara dengan satu stadion kecil penuh, hilang begitu saja karena kuman yang kebal obat. Tapi tunggu dulu, angka yang lebih bikin merinding itu yang ini, 134.000 kematian. Ini adalah kasus-kasus di mana AMR jadi faktor pemberatnya, yang mengubah penyakit yang harusnya bisa sembuh, malah jadi vonis mati. Inilah krisis senyap yang terjadi di bangsal-bangsal kita setiap hari. Dan datanya makin nyata kok. Kita lihat aja kondisi di rumah sakit di Indonesia tahun 2021. Sekitar 71% infeksi bakteri E. coli itu udah kebal sama antibiotik andalan kita. Terus, lebih dari sepertiga infeksi S. aureus itu udah jadi MRSA. Jadi para superbug ini bukan lagi ancaman masa depan. Mereka sudah ada di sini, sekarang juga. Nah, dari sinilah kita sadar, rumah sakit yang seharusnya jadi tempat penyembuhan, tanpa kita sadari telah menjadi medan perang utama dalam pertarungan melawan AMR. Terus gimana cara menangnya? Kita punya dua pilar pertahanan utama. Yang pertama, PPRA. Ini fokusnya ke penggunaan antibiotik yang bijak. Ini lebih ke ranahnya dokter dan apoteker. Nah, pilar kedua, dan disinilah peran semua dari kita jadi super penting, adalah PPI. Tujuannya cuma satu, stop penyebaran kuman-kuman resisten ini. Putus rantainya. Di dalam strategi PPI yang kelihatannya rumit itu, sebenarnya ada satu tindakan, satu senjata yang sering banget kita anggap remeh. Padahal, kekuatannya itu luar biasa. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dengan semua teknologi medis yang canggih, kira-kira intervensi apa sih yang paling dasar, paling murah, tapi bisa dilakukan oleh setiap orang di fasilitas ini? Mulai dari direktur sampai staf kebersihan. Apa itu? Jawabannya, sesederhana ini, kebersihan tangan. Betul, tindakan simpel membersihkan tangan kita. Kenapa sih bisa sepowerful itu? Karena tangan kita ini ibaratnya kendaraan super cepat buat para kuman. Dengan kita membersihkannya dengan benar dan di waktu yang tepat, kita itu secara efektif lagi menutup jalur tol penyebaran infeksi. Ini adalah satu-satunya intervensi paling penting dalam PPI. Titik. Dan ini bukan cuma sekadar anjuran biasa loh. Ini standar global. WHO sudah menetapkan ada 5 momen krusial. Sebelum sentuh pasien, sebelum tindakan bersih atau aseptik, setelah kena resiko cairan tubuh, setelah sentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Anggap saja ini 5 pos pemeriksaan keamanan yang nggak boleh kita lewatkan. Tentunya caranya juga penting. Bukan cuma sekedar basahin tangan ya. Ada 6 langkah yang harus kita kuasai biar semua permukaan tangan kita bersih. Mulai dari telapak, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, putar ibu jari, sampai ke ujung-ujung jari. Lakukan ini setidaknya 20 detik kalau pakai hand rub atau 40 detik kalau pakai sabun dan air. Terus, kapan pakai sabun, kapan pakai hand rub? Aturannya simple banget kok. Kalau tangan kita kelihatan kotor atau habis kena cairan tubuh, itu wajib hukumnya pakai sabun dan air mengalir. Nah, untuk situasi-situasi rutin lainnya di 5 momen tadi, hand rub berbasis alkohol itu pilihan utamanya. Kenapa? Karena lebih cepat dan praktis. Nah, disinilah poin kuncinya. Kebersihan tangan itu bukan cuma tugasnya perawat atau tim PPI saja. Ini adalah tanggung jawab kita semua, bareng-bareng. Coba deh kita lihat. Dokter fokus meresepkan antibiotik dengan bijak, perawat menerapkan PPI, apoteker mereview obat, lab melaporkan hasil kultur. Masing-masing punya tugas unik. Tapi, lihat deh kolom yang paling kanan.
Ada satu benang merah, satu tanggung jawab universal yang mengikat kita semua tanpa kecuali. Kebersihan tangan, inilah fondasi dari semua yang kita lakukan. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Setiap tindakan kecil kita hari ini, di setiap wastafel, di setiap dispenser hand drop, itu secara harfiah sedang membentuk seperti apa dunia kedokteran di masa depan. Ada dua jalan di depan kita. Di satu sisi, dunia di mana operasi cesar, kemoterapi, atau transplantasi organ itu tetap jadi prosedur yang aman karena kita punya antibiotik yang masih ampuh. Di sisi lain, ada dunia pasca antibiotik. Dunia di mana luka goresan kecil bisa mematikan dan operasi rutin jadi kayak pertaruhan nyawa. Kita bakal kembali ke era medis zaman dulu. Dan ini bukan buat nakut-nakutin loh. Dengerin deh, WHO sendiri udah bilang kalau era pasca antibiotik itu bukan fantasi kiamat, tapi sebuah kemungkinan yang sangat-sangat nyata di abad ke-21 ini. Ini peringatan serius yang nggak bisa kita anggap enteng. Jadi yuk kita ubah cara pandang kita. Setiap kali Anda pakai hand rub atau cuci tangan, Anda itu bukan cuma lagi ngikutin prosedur. Anda itu sedang menjadi garda terdepan. Anda lagi melindungi pasien Anda, teman kerja Anda, diri Anda sendiri, dan ya, masa depan kedokteran itu sendiri. Satu tindakan kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Kalau suatu hari nanti antibiotik terakhir kita sudah nggak mempan lagi, apa rencana kita? Jawabannya adalah, jangan sampai kita sampai ke titik itu. Rencananya adalah pencegahan. Dan pencegahan itu dimulai dari tangan kita yang bersih.